Kudus berkuasa penuh di hidup kami. Terpujilah Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami sambut terima firman-Mu. Haleluya. Orang percaya bersama katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebab di luar Tuhan kita pasti gagal, di luar Tuhan kita pasti kehilangan pengharapan. Di luar Tuhan kita pasti kecewa, tapi di dalam Tuhan seperti pujian kita berkata tadi, sebab Dialah kekuatan kita. Dialah yang memampukan kita bertahan sampai sekarang. Dialah yang memampukan kita tetap tidak bergoncang. Sekalipun suratan Ibrani pasal 12 katakan, langit dan bumi bergoncang, tapi Tuhan mau mendapati ada anak-anak Tuhan yang hatinya tidak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Maka saudara, itu ada kaitannya kepada pandangan kita. Itu ada kaitannya kepada apa yang kita pandang. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, saya percaya saudara, sebesar apapun resiko, sebesar apapun tantangan, iman saudara pasti tidak akan goncang. Iman saudara pasti tidak akan gentar. Iman saudara pasti tidak akan kecut. Karena yang kita pandang adalah Tuhan. Maka dalam suratan Amsal pasal 17, mari kita lihat firman Tuhan hari ini saudara. Ya, Amsal pasal 17 ayat yang ke-24. Ya, Amsal 17 ayat 24. Saya bacakan firman Tuhan ini. Pandangan orang berpengertian tertuju kepada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Jadi ada satu kepastian dari firman Tuhan ini. Kalau pandangan kita sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, tentunya tertuju kepada hikmat. Ya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan memang harus seperti itulah anak Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi anak Tuhan itu pandangannya adalah pandangan orang yang berpengertian, pandangannya luas, ya, tidak sempit. Ya, kalau pandangan kita tidak luas, kalau pandangan kita sempit, hanya dari satu sudut kita memandang, di situ kita sering cepat kecewa, saudaraku. Tapi coba pandang nilai positifnya, nilai negatifnya, coba sama-sama pandang tuh. Jangan hanya pandang yang negatifnya. Kalau kita hanya pandang yang negatifnya, nanti kita tenggelam. Ya, haleluya. Haleluya. Pandangan orang yang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal. Nah, ini menunjuk juga kepada pandangan. Tetapi pandangan orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Melayang, ya. Pikiran saja melayang-melayang, nah itu udah susah itu. Apalagi kalau pandangan melayang-layang. Anak Tuhan pandangannya nggak boleh melayang-layang, saudara. Pandangannya harus fokus pada Yesus. Amin. Amin. Pandang pada Tuhan, pandang terus pada Yesus, Dia yang ku cinta. Kita nggak akan kecewa karena kita mandangnya pada Yesus. Yang di dunia ini, di sekeliling kita ini rentan selalu mengecewakan. Rentan sekali membuat kita kecewa. Itu dunia. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, pandangan orang berpengertian itu tertuju pada hikmat. Apa itu hikmat, saudaraku? Ya, Amsal 15 ayat 33. Apa itu hikmat? Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Iya, teruskan. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Amin. Jadi apa itu hikmat? Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi pandangannya harus ke sana ini, pandang kepada hikmat, pandang kepada Tuhan, supaya apa yang mengecewakan itu tidak mengecewakan. Amin. Amin. Ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Amin. Ya,
maka kita berlomba-lomba jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Sekalipun ada dalam didikan, ya, Tuhan selalu mendidik kita dengan caranya. Tuhan selalu mendidik saya dengan caranya. Tidak seperti cara saya Tuhan mendidik, tapi seperti caranya Tuhan. Tuhan mau mendidik saya supaya menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita dididik Tuhan, ini mendatangkan hikmah. Ini mendatangkan takut akan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi setiap didikan Tuhan itu terima dengan sukacita. Ya, terkadang kita dididik keras sama Tuhan. Terkadang kita dididik dengan lembut. Terkadang kita dididik setengah keras, setengah lembut. Terkadang kita mungkin juga dididik, dan doaku jangan sampai Tuhan mungkin bisa mendidik sampai hancur-hancuran, bisa. Tapi didikan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Amin. Mendatangkan takut akan Tuhan. Ya. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi jemaat Tuhan ini harus menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Rendah hati saudara. Amin. Amin. Ya, kita rendah hati. Rendah hati. Jangan sampai saudaraku takut akan Tuhan hilang dari hidup kita. Ya. Lawan kata dari rendah hati ini identik dengan keangkuhan, kesombongan. Ya. Dan ini memang gaya hidup, ya, dari orang-orang yang pandangannya pada Tuhan. Maka Yesus katakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau Yesus rendah hati, kalau Yesus rendah hati, tentu kita juga saudaraku harus menjadi umat Tuhan yang rendah hati. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang untuk kita rendah hati itu dididik Tuhan. Kadang-kadang kita diuji Tuhan untuk melihat kita udah mau rendah hati apa belum. Iya kan? Kadang-kadang saya harus diuji Tuhan, saudara. Siapapun dia yang pandangannya kepada Tuhan, pandangannya kepada hikmat, saya percaya orangnya pasti rendah hati tuh. Rendah hati bukan karena aman-aman, tapi ketika ada persoalan, ada masalah, ada tantangan hidup, dia masih menunjukkan sikap hidup yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Orang rendah hati itu nunduk. Itu orang rendah hati. Makanya, ya, saudara kita sederhana. Ya, kalau kita lihat orang Jawa, saudaraku, untuk menghormati orang-orang besar pada zaman-zaman kerajaan Majapahit, ya, dan saya rasa sampai sekarang tradisi itu masih jalan tuh. Untuk menghormati bangsawan, orang nggak sembarangan jalan di depannya, dia harus menunduk seperti ini. Tapi bukan berarti saudaraku kita harus jalan begini terus. Jalan begini pun kalau sikap hati kita nggak rendah hati, nol saudaraku. Ya. Tapi lebih mantap kita bisa jalan begini, tambah lagi hatinya rendah hati. Waduh, luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Baik situasi baik, baik situasi nggak baik, tetap rendah hati orang-orang yang pandangannya menuju kepada hikmat, yang pandangannya menuju kepada takut akan Tuhan. Luar biasa saudara. Takut akan Tuhan muncul ketika kita dididik, ketika kita dengar firman, di situ kita diajar rendah hati. Kalau di luar sana, di luar Tuhan, aduh, semua manusia ini menganggarkan apa yang ada padanya, apa yang ada di pengetahuannya, semua itu dikeluarkan tuh. Ya, tapi kalau di dalam diri anak Tuhan, saudaraku, ya, ada kerendahan hati. Ya, kenapa saudaraku?
Kenapa? Dalam Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Kenapa kita harus ada dalam didikan Tuhan? Titus 2 ayat 12. Mari. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan Ya. dan keinginan-keinginan duniawi, Ya. dan supaya kita hidup bijaksana, Ya. adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Amin. Ya. Jadi orang yang diselamatkan dalam kasih karunia Allah itu. Ya. Karena itu berkaitan kepada ayat 11. Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang dididik. Ya. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Amin. Baik sebagai istri, istri yang bijaksana. Baik sebagai suami, suami yang bijaksana. Ya, amin. Baik sebagai anak-anak, anak-anak yang bijaksana. Tuhan mendidik kita. Dididik dengan berbagai caranya Tuhan. Sampai kita menunggu waktunya Tuhan. Ya. Dia mendidik kita, saudaraku, meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini orang-orang yang mengarahkan pandangannya pada Tuhan, mau dididik. Puji Tuhan. Haleluya. Mau dididik, saudaraku. Tentu orang yang mau dididik tadi dikatakan adalah orang yang mau merendahkan hatinya. Ya, kita dididik supaya meninggalkan kefasikan. Ya, kita dididik supaya meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kita dididik supaya hidup bijaksana. Kita dididik supaya hidup adil. Dan yang terpenting, kita dididik supaya beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita harus perkuat cinta kita kepada ibadah. Amin. 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 Kita harus perkuat tuh. Kalau kita perkuat cinta kita kepada ibadah, tentu kekuatan dunia itu makin menurun. Ya. Itu rumusnya. Tapi kalau orang tidak perkuat cintanya kepada ibadah, tentu duniawinya akan semakin berkembang. Semakin apa, saudara? Makin berkembang. Amin. Amin. Makin cinta ibadah ya. Haleluya. 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 Makin cinta ibadah. Karena jelas dalam suratan Timotius katakan, kita latihan. Dalam ibadah ini kita latihan. Kita sama-sama latihan, saudara. Latihan belajar setia, latihan beribadah, latihan meninggalkan hal-hal duniawi, latihan meninggalkan kefasikan. Latihan, latih dirimu. Saya latih diri saya. Supaya apa? Supaya kita berkenan pada Tuhan. Sambil mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sampai pengharapan kita itu digenapi. Ayat 13. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai ini digenapi. Sampai kita bertumbuh dalam pengharapan. Jadi kita beribadah ini harapan kita nanti kalau Tuhan datang kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita dididik sampai pengharapan kita yang penuh bahagia, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sampai Yesus datang kedua kali, kita tetap mau dididik. Jangan bosan-bosan dididik. Amin. Amin. Jangan bosan-bosan ibadah. Amin. Seharusnya kita gelisah kalau tidak ibadah. Ibadah. Saudara kalau belum gelisah, saudara anggap biasa-biasa, anggap ibadah, saudara sedang bermasalah. Siapapun dia anak Tuhan, sempat dia tidak beribadah,
tidak masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, itu satu masalah besar. Itu satu masalah besar, saudara. Maka arahkan pandangan kepada Tuhan. Pandangan yang benar, saudaraku, itu menentukan hasil yang benar. Kalau pandangan kita melayang-layang, tidak fokus pada Tuhan, hasilmu pun nanti melayang-layang. Kalau kita fokus pada Tuhan, berkat-berkat kefokusan kita pada Tuhan. Kalau kita fokus beribadah, berkat-berkat kefokusan kita beribadah itu, Tuhan akan turunkan. Amin. Amin. Kekayaannya Dia berikan. Amin. Maka dalam Efesus pasal 1 itu, kekayaan orang-orang yang terpilih. Maka hidup kita makin hari makin dikuduskan. Maka hidup kita makin hari makin berubah. Amin. Amin. Kalau kita bilang kita anak Tuhan belum berubah, kau dipertanyakan ke anak Tuhananmu. Ya. Kalau belum rendah hati sebagai anak Tuhan, kalau masih tetap angkuh, sombong, acuh tak acuh, menganggap biasa-biasa, tidak ibadah itu biasa, kau sedang dipertanyakan. Pengharapanmu akan jadi sia-sia. Tapi orang-orang yang berpengharapan pada Tuhan, dia mau dididik. Amin. Tinggalkan kefasikan. Amin. Amin. Kefasikan itu kejahatan. Jadi anak Tuhan itu nggak ada yang jahat lagi. Harus diubah oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Apa itu keinginan dunia? Ini kita harus tinggalkan ini, saudaraku. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan Iya. apa yang ada di dalamnya. Jadi jangan kasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ya. Haleluya. Haleluya. Teruskan, jikalau orang Jikalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. ya jelas ya. Jadi kalau orang masih lebih mengasihi dunia, maka jelas kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kita dilatih tinggalkan keinginan dunia. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu. Hisap-hisap nih daging. Hisap-hisap nih daging, ya. Kesenangan-kesenangan daging tinggalkan. Sebab semua ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Ya, apa itu yang ada dalam dunia? Teruskan. yaitu Keinginan daging, daging. Keinginan daging. Ya. Coba teruskan. dan keinginan mata, Keinginan mata, terus serta keangkuhan hidup, keangkuhan hidup, teruskan. bukanlah berasal dari Bapa, Ya. melainkan dari dunia. Ini harus kita tinggalkan. Jangan jemaat ada lagi yang hidup lebih besar dagingnya daripada rohnya. Kalau mar pesta terhepot, kalau mau pergi ibadah stres. Itu lebih besar duniawinya. Kalau ke pesta pakai baju ini paling cantik, dipilih bersolek. Kalau ke gereja baju biasa-biasa. Amin. Haleluya. Harusnya ke ibadah jauh lebih cantik kita. Amin. 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 Harusnya kita bapak ke ibadah lebih ganteng lagi. Kita menghadap Bapa di surga. Ini menghadap orang nikah kita bersolek 1 jam. Menghadap ke Tuhan, toh mah asal mah ibu Tuhan ini loh. Usahakan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Udah ke ibadah pakai kaos oblong. Udah pakai kaos oblong, bolong-bolong lagi. Itu dari dunia, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Coba ayat yang ke-17. Dan Dan dunia ini sedang lenyap
Sedang apa katanya saudara? Sedang Sedang lenyap. dunia ini sedang lenyap ini. Maka jangan cintai dunia ini. Ya. Sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Maka betul-betul kita harus berdekat diri sama Tuhan, pandangannya terus pada Tuhan. Walaupun masih di dunia, ya kita boleh di dunia, tapi pandangannya tetap pada Tuhan. Amin. Jangan beralih pandangannya. Ya. Walaupun ada yang menggoda kanan kiri, tetap tahan. Amin. Amin. Pandangannya pada Tuhan. Dunia ini sedang lenyap. Serta apa katanya? Dunia ini sedang lenyap Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. dengan keinginannya. Kalau dunia ini akan lenyap dengan keinginannya, apalagi orang yang hidup dikuasai keinginan Dunia. Waduh, ditelan bulat-bulat. Maka kita harus wanti-wanti, jangan sampai kasih Bapa. Jangan sampai arah pandangan kita beralih kepada yang lain, dikuasai oleh yang lain, dikuasai oleh situasi yang membuat semangatmu turun, yang membuat pengharapanmu terhapus. Jangan, tetap pandang pada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan itu kita kerjakan. Haleluya. Haleluya. Apa yang menyenangkan Tuhan? Tanya Tuhan, Tuhan apa lagi Tuhan yang mau perlu kukerjakan? Tanya Tuhan, apa ya Tuhan? Tanya hamba Tuhan, boyo songono nama? Begitu. Haleluya. Haleluya. Tanya hamba Tuhan. Kira-kira amang kalau seperti ini berkenannya ini pada Tuhan? Tanya. Apa yang berkenan pada Allah? Dan ketika kita melakukan kehendak Allah, ayat 17 dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Tetap hidup. tetap hidup selama-lamanya. Nah ini, layak nih orang-orang seperti ini yang pandangannya pada Tuhan, layak nih masuk surga nih. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita bersama-sama pada Tuhan. Ya. Walaupun kita sedang dididik tuh, Tuhan. Tuhan. walaupun kita dalam didikan Tuhan, saudara. Kadang saking enaknya didikan Tuhan itu, ya pandangan kita beralih. Atau kadang saking getirnya didikan Tuhan itu juga bisa membuat pandangan kita beralih. Sehingga kita tidak mencari apa yang berkenan pada Tuhan. Tapi saya lihat saudara, ada sosok pahlawan iman yang luar biasa dalam Alkitab. Bagaimana hidupnya terancam. Bagaimana dia akan dibunuh oleh Fir'aun. Dan akhirnya anak ini pun dihanyutkan ke sebuah sungai. Namanya Sungai Nil. Lalu si bayi ini diasuh. Ketika putri Firaun sedang mandi-mandi di sungai itu, dia dengar ada suara anak bayi, lalu dia ambil, lalu dia asuhlah anak bayi ini. Dan diberilah namanya Musa. Dan saya lihat saudaraku, Musa, baik mulai ketika dia lahir, baik bagaimana orang tuanya ingin menyelamatkannya, baik sampai dia ada di istana Firaun, Musa itu tidak lepas dari didikan Tuhan.
Maka dalam Ibrani pasal 11 itu salah satu pengakuan Bapak Gereja ada pada Musa. Dan Musa diangkat menjadi pahlawan iman. Kenapa saudara? Karena Musa itu memandang kepada Tuhan. Coba dalam Ibrani pasal 11. Maka saya katakan pandangan kita yang benar menentukan hasil yang benar. Kalau pandangan kita melayang-layang, maka hasilnya pun pasti melayang-layang. Bagaikan seperti layang-layang. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-26. Ibrani 11 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia menganggap Ibrani 11 coba ayat yang ke-26. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus Ya. sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ya. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. 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 Kenapa begitu hebat ini Musa? Karena pandangannya dia arahkan Kepada upah. kepada Upah. karena pandangannya dia arahkan. Maka luar biasa itu mulai dari ayat 25. Coba ayat 24 atau 25? 24. Ayat Ya. 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita Ya. sengsara dengan umat Allah Ya. daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Iya. Jadi Musa itu pandangannya diarahkan kepada upah. Sehingga membuat Musa itu ayat 24 katakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kalau dalam ayat 26 tadi dikatakan kan karena dia memandang kepada upah. Sehingga Musa lebih suka bersekutu dalam ayat 25. Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Jadi sampai Musa ini bisa mengambil sikap yang benar. Kadang kan ketika kepada kita diperhadapkan dua sisi, saudaraku. Di situ kadang kita sering gagal. AK, BK, BK, AK. Dan terkadang saudara tidak sedikit anak Tuhan justru tidak konsisten dalam hidupnya. Tidak berpendirian. Sehingga apa yang tidak berkenan pada Allah, dia terjerumus kepada perangkap-perangkap dosa. Memilih mengalihkan pandangannya dari Tuhan kepada yang lain. Tapi Musa tidak demikian. Sekalipun Musa sudah diasuh oleh putri Firaun, dan kita tentu sudah mengerti keadaan itu adalah keadaan yang sungguh luar biasa. Orang nomor 1 di Mesir mengasuh Musa, membesarkan Musa, dan tentu Musa menjadi bagian dari keluarga itu, menjadi bagian dari harta warisan yang ada di rumah Firaun. Tapi kita perhatikan, tapi karena iman, karena apa saudara? Iman. Karena iman, maka Musa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak putri Firaun. Dia tetap lebih konsisten kepada dirinya. Sesungguhnya dia tahu
Dia bukan bagian dari Mesir. Dia adalah orang Ibrani. Dia adalah umat Allah yang tidak sama dengan orang Mesir. Tapi Musa begitu konsisten ketika kepada dia diperhadapkan dua pilihan. Dia lebih menolak disebut anak putri Firaun. Saya tanya, rugikah Musa? Kalau kali-kali manusia rugi total. Bodoh kau. Itu yang cocok tuh bagi Musa. Bodoh Musa. Musa. Tapi Musa betul-betul luar biasa. Dia konsisten dengan imannya. Amin. Sekali Tuhan, anak Tuhan harus konsisten dengan imannya. Sekali Tuhan, Tuhan selama-lamanya. Amin. 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 Konsisten. Menolak disebut anak putri Firaun. Menolak kesenangan-kesenangan yang ada di istana Firaun. Lebih memilih menderita bersama dengan umat Allah. Dia lebih senang bersekutu dengan umat Allah. Dia lebih senang bersekutu dengan sebangsanya orang Ibrani. Karena waktu itu di Mesir, orang Israel, orang Ibrani menjadi budak. Menjadi budak kerja paksa dari Firaun. Mencetak batu bata pagi, siang, dan malam 24 jam. Dan ketika Musa sudah besar, dia mengetahui budak-budak yang ada di Mesir adalah bangsanya. Maka ketika dia sudah besar, dia memilih lebih enak bersama-sama dengan sebangsanya. Lebih enak bersama-sama dengan umat Allah daripada bersama-sama putri Firaun. Daripada menikmati untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bisa memilih apa yang berkenan pada Tuhan. Amin. Amin. Daripada sementara waktu menikmati kesenangan dosa. Keinginan-keinginan daging itu sementara. Ya, ada yang kekal, yaitu upah, yaitu iman kita. Mari saudaraku, ya, maka Musa menderita, ya, mau menderita karena mengarahkan pandangannya pada upah. Amin. Dan penderitaan Musa ini bukan karena berbuat dosa. Penderitaan Musa ini bukan karena dia berbuat dosa. Tapi penderitaan Musa ini karena dia bertindak dengan iman, mempertahankan imannya. Daripada imannya campur baur, dia memilih menderita bersama umat. Ya. Dia menderita itu karena sikapnya memandang kepada upah. Tapi dalam 1 Petrus 4, kita lihat 1 Petrus pasal 4, ada penderitaan saudaraku. Ya. Tapi penderitaan ini ya karena kesalahan sendiri. Jangan bilang kalau karena kesalahanmu saudaraku, lalu kau bilang atas seizin Tuhannya ini. Tidak semua seizin Tuhan. Lalu apakah orang yang mati di tengah jalan karena dia pulang mabuk-mabukan, tabrakan, lalu pendeta terlalu gampang katakan seizin Tuhan. Anak Tuhan gak ada yang mati tabrakan. Kita Mazmur katakan anak-anak Tuhan itu tidak Tuhan biarkan patah tulang-tulangnya. Ya. Coba dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 15. Ya. Tapi kalau kita menderita karena nama Tuhan, itu yang tepat itu saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena apa saudara? Karena nama? Karena nama Kristus. Kita dinista, dihina, direndahkan, diludahi karena nama Kristus. Itu orang yang berbahagia tuh. Diejek karena pergi ibadah, itu orang berbahagia tuh.
Tapi kalau kita diejek karena kita ya melakukan kejahatan, waduh saudaraku, itu bukan satu kebahagiaan. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Teruskan. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita setia ikut Tuhan, lalu ada orang yang mula kata-katain kau sedang menerima roh kemuliaan. Ya. Sedang menerima kita roh kemuliaan. Ketika kita melayani beribadah, lalu orang mulai sibuk. Ketika kita melakukan firman, lalu orang mulai sibuk. Saya mau katakan itu roh kemuliaan. Tuhan sedang memasukkan di hidup kita. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Nah, jangan menderita karena dia membunuh. Itu bukan penderitaan yang berkenan pada Tuhan. Penderitaan yang berkenan pada Tuhan, kita datang ibadah sambil ngantuk-ngantuk, tetap dilawan. Itu penderitaan karena nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Coba teruskan. Atau pencuri. Teruskan. Atau penjahat. Atau penjahat. Teruskan. Atau pengacau. Atau pengacau. Jangan. Jadi Musa menderita bukan karena dia membunuh. Musa menderita bukan karena dia penjahat. Musa menderita bukan karena dia mencuri. Musa menderita bukan karena dia jadi pengacau. Tapi Musa menderita, Ibrani pasal 11 tadi katakan karena iman. Amin. Amin. Karena imannya kepada Tuhan, dia harus mengalami penderitaan yang hebat. Karena konsisten beribadah, dia harus mulai mengalami penderitaan yang hebat. Karena konsisten mau menuruti firman Tuhan, dia mulai mengalami penderitaan yang hebat. Karena sudah serius mau bertobat, dia mulai mengalami penderitaan yang hebat. Karena sudah serius mau meninggalkan rokok, minuman keras, judi, dia mulai mengalami penderitaan yang hebat. Orang yang demikian dikatakan berbahagialah. Amin. Haleluya. Haleluya. Menderita tinggalkan rokok, menderita sangat. Tapi kalau kita mau latih, kita orang berbahagia. Kita orang berbahagia. Dan kalau kita menderita, jangan malu saudara. Amin. Amin. Ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, Sebagai siapa saudara? Orang sebagai orang Kristen, Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi memang ikut Yesus ini menderita. Menderita sangat ikut Yesus. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, coba teruskan. maka janganlah ia malu. Jangan malu saudara. Jangan malu. Coba teruskan. Melainkan Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. iya, jadi muliakanlah Allah dalam penderitaanmu dalam iman. Haleluya. Ya, muliakan Allah, tinggikan Allah. Ya. Sampai kita melihat kemuliaannya semakin bertambah-tambah. Maka menderita itu harus karena iman. Jangan karena Dosa. dosa. Itu penderitaan yang pasti. Penderitaan yang tepat itu. Alasan Musa saudaraku mau memilih sikap menolak sebagai putri Firaun, lebih memilih menderita bersama dengan umat Allah, itu karena iman. Ya, coba kita kembali kepada Ibrani 11 itu ayat yang ke-24. Ibrani 11 Ayat 24. ayat 24. Ya. Karena iman, Iya. maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi karena iman tuh saudara.
Musa mau menderita bersama dengan umat Allah, menolak dirinya sebagai anak putri Firaun, ya, menolak kesenangan dosa. Jadi karena iman, maka saudara, setiap apa yang kita perbuat itu kaitkan dengan iman. Ya. Datang ibadah itu karena iman, jangan karena terpaksa. Haleluya. Kalau berdosa, saudara, memberi persembahan apalagi karena terpaksa, apalagi ditambah lagi terpaksa berumut-umut, nah itu lebih parah lagi tuh. Mengembalikan milik Tuhan terpaksa, nah itu paling kacau tuh. Sebagai tuan rumah dalam ibadah terpaksa amal, nah itu nggak pas. Ya. Karena setiap apa yang kita lakukan, kalau di luar iman, saudara berdosa. Duduk aja kita di rumah Tuhan ini, kalau bukan datang kita karena iman, kita nggak berkenan pada Tuhan. Ada ayatnya, ada dalam Roma 14 ayat 23. Maka setiap apa yang kita perbuat itu kaitkan dengan iman. Amin. Haleluya. Setiap tindakan yang mau kita perbuat kaitkan dengan iman. Mau lepas dari rokok kaitkan dengan iman. Mau diubah Tuhan kaitkan dengan iman. Mau lepas dari pergaulan-pergaulan yang buruk kaitkan dengan iman. Bertindak dengan iman, lakukan dengan iman. Ya, Roma 14 ayat 23. Roma 14 Iya, ayat 23. iya. 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, Ya, kalau ia makan, ya. ia telah dihukum. Telah di apa saudara? Dihukum. Dihukum. Saudara bimbang saja mendengar firman, saudara terhukum. Maka jangan main-main tentang iman. Ya. Bimbang saja, surah Yakobus bilang nggak dapat apa-apa. Maka iman ini berbicara kepercayaan. Iman ini berbicara tentang kesungguhan. Amin. Barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Mau makan aja kalau kita bimbang, udah orang paling terhukum tuh. Makanya ada hal yang bagus saudaraku dari sikap yang dibilang mati mengalah. Kolesterol pak, jangan banyak makan lemak. Toh emang mati mengalah. Ya dia lakukan dengan iman. Saya percaya itu jadi berkat itu. Tapi kalau udah khawatir takut kolesterol, tapi dimakan juga, itu udah kena hukum itu saudara. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Coba terus, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. jadi semua yang kita berbuat ini harus berdasarkan iman. Haleluya. Iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dasarnya firman. Amin. Kalau dasar iman kita adalah firman, coba teruskan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman Adalah dosa. apa saudara? Dosa. Saudara kasih persembahan ke sini, tapi nggak dengan iman. 1 juta pun dimasukkan di sini nggak dengan iman, dosa itu. Tapi 1000 pun dengan iman, percaya kepada Tuhan, itu berkat kemuliaan Tuhan. Itu yang benar. Maka anak Tuhan datang ibadah, datang dengan iman. Amin. 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 Datang dengan iman. Pandang pada perjanjiannya. Pandang pada firman. Kau lakukan sesuatu, kaitkan dengan firman. Ibadah duduk mendengar firman, ibadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan berdasarkan iman. Walaupun kita bilang haleluya, 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 haleluya. Orang ini udah pulang saja. Haleluya, 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 haleluya. Kalau dengan iman justru itu yang luar biasa. Kalau nggak dengan iman, nggak berkenan
saudaraku, itu dosa. Maka iman Musa melakukan semua berdasarkan iman. Meninggalkan kesenangan putri Firaun, meninggalkan istana putri Firaun, menikmati kesenangan dosa. Dia lakukan dengan iman, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Orang yang demikian layak mendapat upah, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, kalau kita melakukan dengan iman, tak seorang pun nanti kita tertinggal nih pada waktu kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau hanya sebatas ibadah, lalu sebatas iseng-iseng berhadiah, sudah bahaya. Tapi kita mau mendapatkan upah. Kita mau mendapatkan upah. Saya mau mendapatkan upah. Dan upah itu Tuhan sudah sediakan. Upah itu sudah Tuhan sediakan. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Ya. Ayat 8, waspadalah. Waspadalah Ya. supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Ya, tetapi. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Amin. Mau mendapat upah Sepenuhnya. sepenuhnya. Ya, mendapat surga sepenuhnya. Jadi nggak ada mudah-mudahan. Mendapat upah sepenuhnya. Maka dikatakan waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Karena banyak penyesat. Supaya kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Supaya kita jangan beralih kepada yang lain. Tapi supaya sampai kita mendapatkan upah kita sepenuhnya. Maka kita harus berjaga-jaga dan waspada. Waspada. Ketika kita keluar dari kehendak Tuhan, tidak ada dalam ajaran Kristus, tidak bergerak dengan iman, bahaya, saudara. Ketika kita bergerak di dalam iman, ini yang Tuhan harapkan. Tapi ketika kita bergerak keluar dari iman, ini kita sedang ditelan oleh roh-roh dunia. Tidak mencintai Tuhan, kita sedang ditelan oleh roh-roh dunia. Tidak serius dalam ibadah, tidak bersungguh-sungguh dalam pengikutannya akan Tuhan. Itu sedang ditelan oleh roh-roh dunia. Maka jangan keluar, saudaraku. Jangan tinggalkan fokus hidupmu kepada Tuhan. Amin. Jangan beralih. Sekalipun seluruh dunia menawarkan, jangan beralih. Itu saya salut itu dengan pengacaranya si Joshua. Ditawarkan saudara 10M, nggak mau dia. Supaya kasus dihentikan, jangan dilanjut, nggak mau dia. Jangankan 10M katanya, ratusan miliar pun udah ketolak. Begitu besar godaan, begitu besar. Begitu besar resiko, begitu besar. Dia diteror, lalu dia bilang, kalaupun aku hidup sekarang, itu hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Kasus-kasus sebelumnya dia selidiki, kasus besar, istri dan anaknya dibakar hidup-hidup di mobil, saudara. Coba bayangin, ini konsistennya luar biasa untuk mengungkap sebuah kebenaran. Apalagi ini berbicara tentang iman. Jangan sampai bergeser imanmu, amin. Amin. Gara-gara godaan dunia. Dunia. Entah siapapun itu godaan dunia, entah Hepeng kah, entah si Amina kah, entah si Ucok Baba kah yang datang menggodamu, jangan bergeser. Jangan tinggalkan Yesus, jangan keluar dari fokus hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita mendapatkan upah sepenuh. Amin. Ya.
supaya dikaruniakan hak penuh. Jadi surga menunggu orang-orang yang tetap pandangannya pada Tuhan. Kalau pandangan kita surga, semua yang di sekeliling kita ini, waduh, kalau masih ke sana pikiran kita. Seperti pujian itu, surgoi sambulot taroi, dan adong besi ayon desi, nama muji totong adesi, surgoi. Makanya kalau orang udah nyanyi, orang Pentakosta nyanyi surgoi, lupa sudah. Ikan asin ini pelupa mana aja. Gak ada orang Pentakosta nyanyi surgoi, melayang-layang pikiran surgoi. Gak ada. Orang Pentakosta kalau udah teringat dengan surga, surgoi, kandung besi ayon disi. Amin. Amin. Jangan ngolo manot ko rin luaran so ini na. Kali mo lumang Yesus. Mau manot ko. Ada baru dia lihat ya apa kan? Di media kan. Sampai goyang ngebor dia saudaraku. Maka akhirnya datang suaminya maggoy. Ya, kalau di sini. Kan kalau di gereja belum tentu mau seperti itu. Oh, yang di luaran memuji Yesus. Aku di luar, matudu. Aku madu haleluya. Haleluya. Padahal ada upah lu, ada surga. Haleluya. Makanya saudara, kalau saudara nyanyikan surga, saudara ingat surga, torma guru sude akan ditinautai. Amin. Amin. Maka kalau kau lagi sedih, nyanyikan surga. Surga. Mau di kamar kau sendiri nyanyikan aja. Jangan dong desiayo. Kalau bangun sampai bangun suamimu, ayah ini nak goyang-goyang. Nah jelas surga. Surga. Jangan dong desiayo. Sampai dulu mau ditanggai, tetap surgoi. Haleluya. Haleluya. Allah so tidak dipenuhi dengan atau meros. Andalkan Tuhan, tetap pandang pada Tuhan. Penderitaan sekarang ini penderitaan ringan ini. Ingat ada kemuliaan yang besar Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. 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 Surgoi. Sambulot tak. Jangan dong be si ayon. Masih ingatkan firman Tuhan minggu lalu? Amin. Bapak pendeta sampaikan Yerusalem baru. Dindingnya berhiaskan permata yaspis. Anggota ingok don. Kalau ini ku ingat, kalau hubereng hawon, ku ingat surgoi. Enggak ada apa-apanya. Terlalu sering kita fokus kepada situasi yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga membuat kita terpuruk. Sehingga membuat kita jatuh. Bahkan bukan hanya jatuh, tapi jatuh sedalam-dalamnya. Bukankah seperti itu Simon Petrus? Ketika Petrus melihat kepada Yesus, apa yang terjadi? Simon Petrus mengalami mujizat besar. Waktu dilihat Yesus berjalan di atas air, kaget dia. Yesus jalan di atas air wajar. Dia tuh yang gak wajar adalah manusia biasa jalan di atas air. Simon Petrus ketika melihat Yesus, wah, Tuhan kalau kau itu suruh aku ke sana. Tuhan bilang sinilah. Oh, dia lihat Tuhan. Dia nggak ingat lagi dia sedang ada di dalam. Dia nggak ingat lagi dia sedang ada di perahu. Karena dia memandang
iman keluar dari perahu. Hah? Hebat. Hebat. Manusia biasa bisa berjalan biasa. Tapi ketika Petrus mulai terganggu karena situasi, Situasi. Alkitab katakan mulailah dirasakannya tiupan. Ayah haru, soalnya ngali, dan waktu itu ketika dia melihat, merasakan tiupan angin melihat ke bawah, langsung dia tenggelam. Puji Tuhan, Simon masih ingat Yesus. Haleluya. Sehingga Simon berseru, "Guru, tolong!" Saudara ingat, pandangan kita pada Tuhan. Amin. 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 Mujizat-mujizat apa yang kita alami? Sembuh, ingat Tuhan. Gaji makin naik, ingat Tuhan. Anak bertambah-tambah, ingat Tuhan. Ya, apalagi harta bertambah-tambah, ingat Tuhan. Haleluya. Mas simpanan di deposito bertambah-tambah, ingat. Sakit sembuh, ingat Tuhan. Justru banyak orang ketika mengalami mujizat Tuhan tidak ingat lagi Tuhan. Akhirnya tenggelam. Aku jemaat ini tetap jadi jemaat yang ingat Tuhan. Amin. Amen. Amin. Sakit ingat Tuhan, sehat ingat Tuhan. Berkekurangan ingat Tuhan, berkelimpahan ingat Tuhan. Tetap fokus. Jangan biarkan situasi mengganggu ini. Tapi jadilah seperti sini. Dia tetap fokus memandang. Dengan iman, dia bergerak, dia melangkah ke arah. Dan ada mujizat hebat. Sebenarnya saudara, nggak susah untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Nggak susah kita untuk diubah Tuhan. Yang penting mau melangkah dengan iman. Bertindak dengan iman. Jangan katakan aku diubah Tuhan, aku diubah Tuhan, aku diubah Tuhan. Kau nggak bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan kata Alkitab adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Kalau kau katakan aku diubah Tuhan, mulai bertindak. Kalau kau katakan aku ditolong Tuhan melepaskan ini, mulai bertindak. Melangkah dengan iman. Pandang terus kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan pandang kepada sekelilingmu. Ketika engkau bertindak, mungkin sekelilingmu mulai ribut. Mulai apa saudara? Ribut. Jangan dengar itu. Ribu peta hoho isi. Mulai ketika engkau bertindak dengan iman, sahabatmu mulai. Ketika suami bertindak dengan iman, musuh pertama adalah istri. Malo-malo. Saya mau katakan saudara, mari pandang kepada Tuhan. Amin. Amin. Pandang kepada Tuhan. Dia bisa merubah segala-galanya. Bertindak dengan iman seperti Musa. Dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak menikmati kesenangan-kesenangan dosa. Dia lebih memilih bersekutu bersama umat Allah walaupun harus menderita. Itu iman yang tepat. Kalau engkau bergabung dengan orang yang diberkati, itu biasa, bos. Kau sukacita ketika kau banyak uang, biasa, bos. Tapi ketika engkau tetap sukacita, besar tantangan, itu luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini, mari terimalah dengan iman. Amin. Yakinlah, ingok masuk. Surga itunya bagian kita. Amin. Ya, bumi ini akan binasa, dunia ini akan lenyap. Tapi surga itu kekal selama-lamanya. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari